Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, libur dalam rangka berusaha optimal untuk ibadah korban berikut rangkaiannya. Maka hari ini kita bersua kembali dan masih kita berbicara Idul Korban dalam rangka mewujudkan, mengokohkan imanial dari anak manusia. Imanial yang kami maksudkan di dalam hikmatologi adalah rangkaian atau sistem keimanan yang dipegang teguh, ya, yang dipegang teguh oleh siapa? Oleh masing-masing individu. Karena itu tidak saya sebut iman, tetapi imanial, sekaligus untuk memudahkan pengingatan kita pada subsistem dari hikmatologi, yakni imanial, spiritual, intelektual, moral, mental, sosial, environmental. 7 hal ini yang menurut hemat kami niscaya diapakan? Niscaya untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena berkurang salah satunya, maka nikmat dari kehidupan kita kurang lengkap. Kita lihat ibadah korban. Ibadah korban itu dari perspektif imanial adalah keimanan yang memiliki privasi tertinggi di dalam kaidah Islam. Karena privasi orang Islam, maka saudara-saudara kita yang lain, jika harus membicarakan, maka tidak perlu untuk memakai kacamata keimanan yang tidak berasal dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan penyempurnaan dari ajaran Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang tidak memiliki mata rantai dari yang kami sebutkan, maka Bhinneka Tunggal Ika maknanya adalah kita secara sederhana menonton saja kiprah dari saudara-saudara kita. Jadi jangan sampai ditali hubungkan korban itu dengan ajaran yang diyakini oleh seseorang, tetapi seseorang itu tidak beragama Islam. Karena yang beragama Islam pun juga variasi pendapatnya itu banyak, meskipun secara esensial sama. Ya. Ketika kita berkorban, maka tidak saja tauhid, kita mengimani ajaran korban itu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disempurnakan sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi keimanan itu sekaligus juga
niscaya bagi saudara-saudara kita yang lain tidak untuk campur tangan. Karena keimanan ini setelah tauhid, ilmu tauhid, maka di sini disusul pada sesi korban itu ada yang namanya fikih. Fikih itu pemahaman para fuqaha. Jadi kalau ada orang yang mengatakan awalnya kan hanya domba, kenapa kok kemudian ada korban sapi dan seterusnya. Nah, ketika ya yang berbicara itu bukan ulama, bukan ahli fikih, maka ya kita hormati saja ya. Tetapi mestinya ya Bhinneka Tunggal Ika kemudian kita saling menghormati itu bukan mencampur aduk antara iman yang satu dengan iman yang lainnya. Jadi keimanan orang Islam yang diwujudkan di dalam fikih korban itu adalah apa saja hewan peliharaan yang halal untuk disembelih dengan kriteria sesuai dengan atau selaras dengan domba, maka itu sah dikorbankan. Jadi ada sapi, ada kerbau, ada kambing, kemudian ada domba. Dan boleh jadi saudara-saudara kita juga ada yang korban kuda. Namun juga yang jelas ada korban onta. Nah, yang diharamkan di dalam Islam itu, karena ada juga yang berbicara, Islam juga mengharamkan ya, itu menyembelih sapi. Tidak ada itu ya. Jadi patokan utama, pedoman utama umat Islam itu adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Sedangkan varian-varian ibadah korban, hewan korban itu adalah pendekatan fikih atau pemahaman ulama yang oleh jumhur ulama disepakati. Seperti beras, makan nasi itu adalah tradisi Nusantara Indonesia. Ya. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah makan nasi. Apakah harus diharamkan nasi itu karena tidak pernah dimakan oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat? Tidak demikian. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ya, jika memang di agama saudara itu menghormati sapi kemudian tidak menyembelihnya, betapa banyak sebetulnya ya. Kalau kita ngomong harus menghormati dan tidak boleh begitu ya. Betapa banyak saudara-saudara kita ya di Indonesia ini yang menyembelih babi dalam keseharian. Apakah tidak menyinggung perasaan umat Islam? Nah, cara imanial di dalam pendekatan hikmatologi tidak demikian. Ya saudara-saudara kita yang tidak mengharamkan daging babi, silahkan. Ya. Karena juga ada orang Islam, Muslim, yang merasa halal dengan mengkonsumsi daging babi itu. Jadi kalau kita itu ingin menyatukan semua orang sedunia itu sama, impossible, mustahil. Jadi marilah kita berjalan wajar dan biasa-biasa saja. Dalam ungkapan sesepuh atau mutiara hikmah Jawa, ngono yo ngono ning ojo ngono. Jadi kita punya keyakinan, tetapi jangan begini, sambil menyembelih sapi kemudian kita mengatakan, inilah yang dilarang oleh saudara kita. Tidak demikian gitu ya. Tapi kita menyembelih sapi, menyembelih domba, menyembelih kambing, menyembelih kuda, menyembelih onta, menyembelih kerbau. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memohon atas maha kasih, maha rahman Allah untuk mempersembahkan korban kepada Allah, bukan
Tetapi hati kita yang tertunduk kepada Allah, syariatnya kita jalankan dan tidak merasa mengganggu saudara-saudara kita yang lainnya. Ya seperti azan subuh saudara kita yang lain, masih banyak yang tidur. Bahkan di sejumlah masjid termasuk masjid yang kami bina, Masjid Khadijah Kampung Tlaket, Hadiningrat dan dalam tanda petik Kota Malang ini, tiap jam 3 pagi itu ada azan pertama. Ini kalau dikatakan, wah ini tidak toleransi pada saudara kita yang tidur. Tidak demikian. Bahkan ya, saudara kami yang masih muda, bapak muda, Yohanes namanya, beragama Katolik, katanya apa? Ketika anak kami yang adzan, ketika saya sendiri yang azan, ketika keponakan kami yang adzan Depano Garini, apa yang dikatakan oleh Anto atau Yohanes ini? Dia mengatakan, Mas, aku iri ambek sampean Mas, ambek Rama, ambek Vanu. Iri apa dik? Iri apa? Sampean jam 3 sudah menyebut keagungan Allah. Ya, saya tirukan apa adanya ya, jangan diprotes bagi yang Islam ya. Kemudian saya ambil gitar dan saya bernyanyi untuk memuji kebesaran Allah Tuhan. Asik Mas ternyata. Nah, ya seperti saudara kami, Bapak Komang ya. Setiap sekitar jam setengah 2, jam 2 itu senantiasa men-share Bhagavad Gita. Kami baca, apalagi jika men-share apa itu YouTube begitu ya, sambil kami menulis ya, kami dengarkan dan kami berikan komentar. Dan komentar itu tidak pernah kami memakai kacamata kami sendiri. Cerita, kisah, berkisah tentang kepribadian Tuhan yang ada pada Sri Krishna, Hare Krishna, tidak mengganggu keimanan kami. Itulah pendekatan imanial, pengejauhan tahan dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hormat itu tidak harus kita itu larut di dalam keimanan saudara-saudara kita. Karena itulah ya, kami tidak pernah menyampaikan salam dengan varian agama-agama yang ada di Indonesia. Tidak. Karena Bapak, almarhum Bapak Legend insya Allah ya, Letnan Jenderal itu, Priyo Sudarmo, Gubernur Jawa Timur dulu pernah mengatakan di zamannya Pak Harto itu ya, mari kita hindari kemubaziran. Apa yang dikatakan oleh Bapak Sunandar Priyo Sudarmo? Mubadir mengucapkan hormat. Ya, karena setelah yang terhormat, kalau ada presiden yang terhormat, Bapak, Ibu, presiden, wakil presiden, yang terhormat Bapak, Ibu, ketua MPR, wakil ketua MPR, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau toh kita tidak masuk ke ranah saling melarang, saling mengharamkan, maka di situ ada mubadir. Ya, inal mubadirina karena ikhwanus syayatin. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Jadi sesungguhnya yang mubadir itu bersaudara dengan setan. Artinya setan itu tidak pernah ya, sifat setan itu tidak pernah memiliki pandangan yang multidisiplin. Hikmatologi mengajak kita berpikirnya multidisiplin. Ya. Jadi dari imanial saja kita ini sudah cukup ya, cukup untuk saling menghormati. Jadi tidak mungkin lah ya, sekali lagi mustahil. Tata cara orang Islam itu kalau dikritisi dalam sholat saja ya banyak jika menggunakan ajaran non-Islam.
Ada juga yang mengatakan ibadah haji jauh-jauh mengayakan orang Saudi Arabia. Nah ini ya bagi saudara yang tidak mau, ya karena apalagi Anda bukan beragama Islam, jangan mengkritik seperti itu. Gitu ya. Karena Anda tidak tahu. Wilayahnya itu bukan wilayah Anda. Demikian juga kembali lagi kepada korban. Kami menulis ya handout khotbah ini ya. Ini sebanyak 30, mohon maaf ya. Saya lihat secara langsung ya. Sebanyak 32 lembar ini ya. Kalau dikhotbahkan bisa 2 jam ini ya. Kami pakai khotbah tahun 2007. Ya. Kami sarikan menjadi sekitar 15 menit dengan bahasa lisan. Kami sama sekali tidak pernah menyinggung agama lain. Pertalian dengan korban, kalau di kami di Malang sini, korban kambing, domba, dan sapi tidak pernah menyinggung agama lain. Dan orang lain, orang yang beragama lain, mestinya juga tidak perlu tersinggung. Ya. Seperti kami mendengarkan genta, ya, atau kalau dalam bahasa Celaket itu kloneng, yang dibunyikan setiap jam 5 pagi di gereja Koryeso Biara Ursulin itu ya. Kami tidak risih. Bahkan kalau Paskah gitu ya, itu kami lupa berapa hari, jam 12 itu berbunyi. Teng, 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 lebih panjang. Apakah terganggu? Tidak. Dan umat Islam yang mayoritas di kawasan Kampung Celaket ini tidak ada satupun yang protes. Bahkan saya yang protes. Ya, protes apa? Ketika kurang lebih 1-2 tahun genta ini tidak bunyi. Saya tanya pada jamaah, katanya jamaah sepuh ini katanya itu urusan gereja. Nah, ini yang disalahpahami. Ya, itu hanya untuk umat. Nah, untuk umat kok didengar oleh orang lain. Kemudian saya ketemu dengan romonya, yaitu Romo Fajar Soekarno, Romo Tejo Fajar Soekarno, kalau tidak salah begitu ya namanya. Yang jelas Romo Fajar begitu ya. Saya tegur apa? Kenapa genta tidak ada? Katanya, Mas, gentone arep pecah ngoleh ditabung ngerutui suster atau petugas. Wis tak tukokno mari ini. Nah itu akhirnya dibelikan dan saya ikut bersyukur karena apa? Warna genta, warna adzan itu adalah warna Kampung Celaket antara lain. Kami juga dengar di daerah Sukun sana ketika kami bermalam di satu tempat. Apa yang kita nikmati ketika saudara-saudara kita merasa bahagia dengan mengharamkan, dengan tidak boleh menyembelih sapi, maka kita hormat dan kita tidak tersinggung. Tetapi ketika kita umat Islam menyembelih sapi, tidak punya maksud untuk melecehkan hewan yang dihormati oleh saudara-saudara kita. Sudah lama, ya, tetapi setiap generasi itu selalu ada perspektifnya berbeda. Karena generasi itu terbagi-bagi, ada generasi yang hilang, ada generasi baby boomers, ya, ada generasi boomer, ada generasi Z, ya, ada generasi Z dan seterusnya. Nah, masing-masing memilih perspektif. Ya. Menurut kami lebih baik ya, kita ini tidak mencampuri urusan agama saudara kita, apalagi yang bertalian dengan keimanan. Ya. Iman apapun kita harus hormati. Karena itulah kami tempatkan di poros hikmatologi, ya, itu dengan lambang atau tepatnya dengan lingkaran, di tengahnya itu kami letakkan Immanuel. Di situ harusnya berkumpul orang-orang yang beriman. Dalam makna berkumpul di sini, menyatunya orang-orang beriman dalam kesamaan dan perbedaan.
sama-sama kita meyakini tentang adanya Tuhan yang berhak untuk disembah. Sebutan apapun Tuhan itu Allah, ya, Gusti, Sang Yang Widi, silahkan. Ya. Dan kita dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia pertama itu ya. Jadi NKRI itu berkat dari Kiai Haji Muhammad Natsir yang menyatukan di tahun 1957. Ya, karena negara Federasi Indonesia itu tercapek-capek, maka kemudian dibangunlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita sudah menyepakati Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu yang punya ide adalah orang Islam, tidak berarti itu NKRI milik orang Islam, sama seperti itu. Mari kita saling memiliki agama yang ada di Indonesia, saling memiliki aliran kepercayaan atau penghayat yang ada di Indonesia, tetapi kita tidak mencampur tangani ajaran-ajaran yang ada. Inilah evaluasi kritis ya pada saudara-saudara kita yang sejak era sosial media generasi Android banyak yang mengkritik tentang korban sapi. Jadi sekali lagi, simpul kajian, hewan korban berbagai ragam, tidak satu monoton domba atau gibas berwarna putih dan jantan, tidak ya. Tapi ada domba, kambing, domba saja kalau di Indonesia variannya banyak, ada domba Garut dan sebagainya ya. Kambing juga variannya banyak. Kemudian ada sapi variannya banyak. Ya. Kerbau, kuda, onta. Yang populer itu, yang kuda belum populer. Yang populer sampai dengan 5 onta. Tetapi umat Islam di Indonesia ya tidak mengikuti Rasulullah, menyembelih domba sekaligus menyembelih onta. Ini bisa jual rumah kalau menyembelih onta. Mudah-mudahan saudara-saudara kita tidak mengejar-ngejar. Ya tidak mengejar-ngejar, wah ini tidak toleransi, ini tidak begini, tidak begitu. Nah. Jadi jangan sampai kau begini, aku begitu, sama saja. Dalam pengertian ya sama-sama bencinya, tidak. Tapi aku begini, engkau begitu, sungguh sangat mempesona. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada tutur yang kurang teratur, ada sapa yang kurang beretika, ya. Ada kata yang kurang bijaksana. Karena tidak ada kesempurnaan kecuali beriringan dengan kelemahan. Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha sempurna. Kita sempurna justru karena ada kekurangannya. Melengkapi sebagai saudara-saudara yang memiliki keimanan sama dan berbeda. Sebangsa, setanah air, setumpah darah. Indonesia, maka tegur sapa yang bijaksana, dewasa adalah niscaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari